Pak Prabowo sebagai orang tua, sebagai pemikir, dan Gibran sebagai penggeraknya. 220 juta jiwa ya, atau melebihi lagi sekarang. Itu penduduk 48% itu generasi milenial dia sama generasi Z. Yang mana Bro Gibran sangat besar peluangnya untuk merekrut sebagian besar dari suara ini. Jadi potensi untuk memenangkan Pilpres di 2024 itu sangat besar. Halo sahabat Uki, kembali lagi bersama saya Wawin, tentunya di catatan jurnalis Sokensa. Kali ini saya kedatangan bintang tamu, ya bisa dikatakan milenial. Ini Calon anggota legislatif Kota Makassar, Dapil 5 Mama Rita, dan juga sekaligus Ketua Tidar Kota Makassar. betul. Ya, selamat datang Bro Taufan Imani Muhammad. Siap bro. Ini kalau dari muka-mukanya ini milenial, ini muka-muka umur 25 ya. 27 tepatnya. Oh, 27. Oke, Bro Taufan. Ini sudah berapa tahun menjalani menjadi ketua Tidar? Dikasih amanah jadi ketua Tidar itu di tahun 2000, akhir tahun kemarin pelantikannya. Oh, kita Tapi mandat itu kita dikasih di awal tahun. Iya. Awal tahun 2022 dikasih mandat. Kita dilantik di akhir tahun 2022. kenapa bisa? Apa yang menginspirasi ingin menjadi ketua Tidar dan ingin bergabung ke partai politik? Oke. Kalau jadi awalnya itu kalau Tidar itu kan biasa saya lihat-lihat di sosmed. Saya cari tahu Tidar ini apa sebenarnya tujuannya ini Tidar. Akhirnya saya tahu tujuannya itu hampir mirip dengan apa yang mau saya jalankan sebenarnya sama pemuda-pemuda, teman-teman pemuda yang lain. Nah, dan kebetulan tidak lama setelah itu saya dapat tawaran, ditawari mau ndak kau jadi ketua Tidar Kota Makassar. Oke, aku bilang mau lah bos. Lama, maksudku impian ini sebenarnya impian untuk pegang Tidar, karena memang ini Tidar kan programnya, tujuannya yang untuk merangkul semua anak muda yang ada di Kota Makassar, semua tanpa terkecuali. Dalam artian tanpa terkecuali itu di semua kalangan, pemuda di semua kalangan, bukan hanya di sekedar di apa yang bergelut di bidang politik, yang yang sampai ada itu biasa anak-anak pang yang di pinggir jalan. Pemuda-pemuda begitu pun kita rangkul untuk memberi pemahaman bahwasanya kita ini memang hidup butuh berpolitik, menjalani kisah sehari-hari pun itu kan kita berpolitik, kita kerja pun itu kan kita berpolitik. Jadi ayolah bro, jangan mau terlalu. Dulu juga saya benci sama politik, aku bilang politik ini hitam, politik itu padahal tanpa disadari selama ini saya kerja, selama ini saya ikut sama orang tua bekerja, itu ternyata politik juga. Jadi memang kita butuh politik. Aku bilang, jadi memang kita mau rangkul semua, kita mengedukasi bahwasanya ndak begitu sebenarnya itu politik. Mungkin caranya senior tak seperti itu yang kita ndak pahami, tapi bisa juga berpolitik dengan cara tak sendiri. Anak muda yang lebih santai mungkin, yang lebih kita lah gitu. Saya rasa seperti itu bro. Oh ya, Tidar ini saya partai ya? Iya. Oke. Saya Partai Gerindra. Saya Partai Gerindra.
Waktu itu pemilihan perorangan atau memang ikut berkompetisi secara voting atau bagaimana? Hmm, Atau langsung ditunjuk saja? dapat ini apa? Rekomendasi juga. Oh, rekomendasi. Iya. Jadi kebetulan itu waktu Pilwali kemarin kita ikut. Saya ikut jadi tim pemenangan. Nah di situ saya punya basis di Mangasa. Bisa kasih goyangan anak muda dan segala macam. Mungkin di situ dilihat potensi. Sampai akhirnya saya direkomendasikan salah satu calon. Waktu berkompetisi banyak berarti ya? Iya. Bukan cuma sendiri. Oke, Bro Tovan. Siap bro. Mengapa Prabowo memilih Gibran sebagai cawapres? Bodoh. Saya pun setuju dengan terpilihnya Bro Gibran ini sebagai wakil dari Pak Prabowo. Kenapa? Seperti yang kita tahu, Gibran ini kan sekarang sedang menjabat jadi kepala daerah atau wali kota di Solo. Dan kita sudah bisa lihat hasil-hasil kinerjanya. Entah itu di pembangunan kah di Solo atau perekonomiannya yang bukan flat tapi semakin membaik. Dalam hal itu kita juga sebagai pemuda semakin kuat untuk ikut serta bersuara dalam pembangunan negara ini seperti itu. Jadi menurut saya pas sekali nih, perfect sekali ini dengan adanya Pak Prabowo sebagai orang tua, sebagai pemikir, dan Gibran sebagai penggeraknya. Baru kan selama ini kita dijadikan subjek, semua berkoar-koar, gen milenial, gen Z, sekarang pemilih yang paling mayoritas, tapi sekedar subjek. Padahal kita ini kan kita juga objek bos, bisa jadi juga. Muncullah ini beliau bro Gibran, tambah membara saya bos, bilang gas. Sejauh mana keuntungan yang dilihat oleh Gerindra dan koalisi Indonesia Maju terhadap pilihnya Bro Gibran menjadi cawapres Gerindra? Mayoritas di Indonesia di angka 48%. Iya, 48% dari 220 juta jiwa ya, atau melebihi lagi sekarang. Melebihi. Itu penduduk 48% itu dua ini ada dua generasi milenial dia sama generasi Z, yang mana Bro Gibran sangat besar peluangnya untuk merekrut sebagian besar dari suara ini. Jadi keuntungan potensi untuk memenangkan Pilpres di 2024 itu sangat besar dan akan menguntungkan bagi Prabowo. Menurut Bro Tovan, apa prestasi yang Bro Tovan sudah lihat ini nih dalam pandangannya selama memimpin Bro Gibran menjadi wali kota Solo? Revitalisasi pasar, ada itu. Itu keren sekali itu, saya lihat itu. Karena memang sasarannya kan masyarakat, dan itu kan tugas kepala daerah. Jadi memang betul kerja ya. Terus yang kedua, penataan tamannya, sampai banyak orang dari luar kota Solo itu ke Solo jalan-jalan. Itu kan salah satu peningkatan perekonomian di Solo juga. Orang dari luar masuk. Hal positif apa yang dialami bangsa Indonesia, terutama generasi milenial, bila betul-betul pasangan Prabowo Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden? Ada satu gagasan itu dari atas citanya Prabowo Gibran, yang dia mau buat satgas memperketat TKA, tenaga kerja asing, untuk masuk ke
Indonesia. Jadi yang mau diangkat ini pekerja-pekerja lokal, Iya. pekerja-pekerja lokal, sehingga akan berkurangnya nilai pengangguran yang ada di Indonesia. Terus kedua, mulai dari 18 tahun sampai 25 tahun bisa jadi karyawan tetap di semua perusahaan. Kita kembali ke diri Bro Tovan. Siap. Kenapa bisa mau menjadi caleg DPR kota? Mau jadi caleg, saya begini, awalnya itu terinspirasi Kak dari Pak Prabowo, yang mana beliau dulu waktu muda itu, setahu saya sejarahnya itu, dia dari muda itu sudah rela kehilangan hidup-hidup mewah, hidup-hidup, kan beliau dulu ini kan anak pejabat, rela dia tinggalkan itu semua kehidupan mewahnya hanya untuk berpolitik dan mengabdi untuk bangsa, yang sampai saat ini masih dia pegang teguh. Kayaknya mirip Kak Pak Prabowo waktu masih muda. Kenapa? Karena dulu saya, bro, bedanya mungkin karena saya di bidang pekerjaan di umur 17-18 tahun itu, saya dididik sama orang tua. Itu kan pacarku kontraktor. Saya ndak di fasilitasi dengan, bukan ndak, saya juga ndak mau sebenarnya. Jadi saya lebih suka di lapangan. Saya dikasih jadi buruh, jadi tukang, jadi campuran, angkat batu, seperti itu. Lebih kupilih itu daripada pendidikan waktu itu. Jadi di mana lingkup pergaulanku saat itu, saya orang marginal yang memang Revolution. seperti itu. Jadi biasa gitu kalau nongkrong capek istirahat, sharing, aku dengar semua keluh kesahnya. Aku geluti nih yang diajarkan ke orang tuaku, sampai saya juga bisa jadi kontraktor. Setelah saya jadi kontraktor, alhamdulillah kita sudah ada dasar juga untuk ini harus masuk kayak ini. Mau semua aku perjuangkan ini godong ini, keluh kesahnya orang-orang bawa. Pasti sampai sekarang masih ada orang gitu. Pasti sampai sekarang. Maksudku waktu itu saya yang paling muda di dalam circle itu. Saya yang paling muda. Banyak kodong orang yang harus diperjuangkan, yang selama ini mungkin di rumah aja berkuar-kuar, nggak bisa lepas, nggak bisa. Padahal harusnya tuh mau sekali mungkin pergi berteriak-teriak, wih kenapa ini begini, tapi nggak bisa. Entah karena takut atau apa. Tapi kalau ada pilarnya, ada wakilnya yang pahami betul yang terjadi di lapangan, Panggilan hati dia. yang bagus semakin bagus, yang rusak semakin hancur. Samuki sampai kapan? Apalagi itu di kampung halamanku, di Mangasa. Seperti apa contoh-contoh yang ingin diperjuangkan seperti orang-orang kayak begitu? Apakah entah dari Hal dia pertama butuh itu. pendidikan kah, atau dia butuh layak hidup kah, atau butuh tuntunan hidup yang lebih baik lagi, bagaimana? Yang paling sering itu keluhan yang paling sering keluar itu apa? Infrastruktur. Di wilayah perekonomian sudah jelas itu perekonomian. Tapi yang maksudnya begini orang, perekonomianku iya oke, saya akan berusaha sendiri. Tapi ini kan wilayahmu ini, kita kebanjiran, kita apa? Masa yang di depan terus dibagus? Kita dalam sini tidak. Saya ingin kasih masuk pengajuan di RT, kasih masuk pengajuan, tidak pernah terrealisasi. Karena apa? Tidak ada yang kawal ini barang, tidak ada yang perhatikan ini barang. Dia tidak tahu mau mengeluh sama siapa.
karena mengeluh di pemerintah setempat pun kayak belum cukup. Dalam artian ada keterbatasan anggaran mungkin atau keterbatasan seperti itu. Perekonomian oke. Nah bilang dia mau kurus itu. Minimal dia mau kasih menderita dengan banjir, jalanku yang tidak bagus. Padahal ini penyakit ini akan bersarang ini dalam. Di luar dia cantik bos, yang dia lewat. Iya. Apa deh? Maksudku kasih rata dong, pemerataan kayak entah kayak itu infrastruktur atau ada kesempatan-kesempatan kan banyak itu biasa program-program perekrutan tenaga kerja kan ada. Maksud kasih merata ya. Walaupun itu bertahap. Misalnya terpilih menjadi ketua anggota DPR, pastinya apa? Kalau misalkan di pendidikan, saya mau ke pendidikannya begini, kalau saya infrastruktur mau ke infrastruktur begini, atau penertiban apa kayak parkiran kan, Pemberdayaan pemuda. Pemuda. Mau kak wadahi nanti semua ini pemuda-pemuda. Apa sih namanya? Akamsi. Anak kampung halaman situ. Mau ku wadahi semua. Saya kasih apa? Akan saya fasilitasi nanti mereka semua untuk mengeluarkan atau meluapkan aspirasi-aspirasi, ide-idenya, keahliannya. Nanti saya fasilitasi mereka. Karena kan itu anak-anak muda itu biasa bro. Banyak sekali mau bikin. Padahal bagus-bagus, positif semua. Tapi pertama biasa itu perizinan. Udah ada memang. Belum mau kayak apa. Bekas masuk ini belum tentu di. Nanti saya wadahi dan sekarang pun ini sudah berjalan. Saya pelan-pelan saya tampung semua organisasi kampung pemuda tuh. Seperti itu. Lumbung suara terbanyak. Lumbung suara. Oh jelas sih itu Mangasa. Saya lahir di situ tahun 95 sampai sekarang. Jadi saya asli, kalau dia bilang asli orang Mangasa, iya saya asli orang Mangasa. Apakah hanya terfokus di Mangasa saja atau? Oh, tentu tidak. Tapi kalau dibilang lumbung suara atau basis, ya pasti di Mangasa. Pasti Mangasa. Iya. Saya tahu sedikit banyaknya problematika yang ada di Mangasa saya tahu. Jadi minimal bisa kak, kan di situ kak tinggal, bisa kak bersentuhan langsung sama warga setiap hari. Dari setiap genggaman tai ini tidak semua yang kita miliki, ada haknya orang yang harus kita perjuangkan. Iya. Toh? Terus apakah kita betul-betul mau duduk atau serius kini hanya sekedar mengampanyekan saja begitu atau bagaimana? Oh serius, hal ini bos. Dari sisi pekerjaan alhamdulillah aman ya. Kalau dibilang masalah materi saya mau maju enggak memang. Tanpa jadi anggota dewan pun alhamdulillah kita bisa hidup. Oke, mungkin sekian dari saya percakapan kita ya bos. Tidak usah terlalu panjang karena masih banyak yang mau dipikirkan lagi untuk kedepannya. Sebelum saya menutupi acara ini, saya akan menyebutkan salah satu nama capres atau cawapres dan silakan Bro Tovan menanggapi dengan satu kata. Gibran Subrati. Mahfud. Itu tadi penegak hukum. Muhaimin Iskandar. Oh tentunya tokoh agama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bro Tovan. Terima kasih bro sudah diundang. Imani Muhammad. Siap. Untuk menutup acara ini silakan closing statement. Kesempatan besar ini bro. Kesempatan besar. Peluang untuk kita semua. Karena bagaimanapun kita semua ini penerus bangsa. Jadi tidak akan terhindar dengan begini-beginian. Jadi kalau selama ini hanya bisa berkoar-koar di rumah, berkoar-koar di sosmed, berkoar-koar di komentar-komentar sosmed, berhenti nih. Terlibat ayo gas. Itulah. Terima kasih untuk Bro Tovan. Siap. Imani Muhammad. Thank you bro. Semoga sukses dan Amin. Thank you.